Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya berada di sebuah keraton yang terletak di kota Serang, Banten. Nah, ini meninggalkan nilai sejarah yang sangat luar biasa yang dibangun oleh Sultan Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Nah, seperti apa proses pembangunannya dan fungsi dari Keraton Serosohan ini nanti kita tanyakan langsung kepada narasumber kita, Pak Mulangkara. Nanti dibantu sama Pak Mulangkara, nanti kita akan ekspor ke dalam lebih luas lagi dan supaya pemirsa semua lebih jelas dan tahu tentang Istana Serosohan. Mari Pak ya, kita boleh Pak. Oke, kita sekarang memasuki pintu gerbang utama Keraton Serosohan. Namun kalau ini mungkin agak tidak lazim Pak ya, kalau kita lihat ini pintunya ya. Iya betul Pak. Ini tidak lurus ya. Iya tidak lurus. Ini ada mana ya Pak? Jadi umumnya kita temukan pintu gerbang atau pintu itu selalu pasti lurus. Dan ini tidak lazim bahkan hampir membentuk setengah lingkaran Pak. Iya. Jadi ini ada tujuannya sebetulnya. Jadi untuk menghindari serangan langsung. Dari. Jadi terhandle oleh pintu, tidak mau langsung ke sasaran. Iya. Dan tidak terlihat bagian dalam. Oke. Sana Pak. Nah, kita langsung masuk aja. Kita duduk di area setinggil Pak. Nanti saya jelaskan di situ. Nah ini Pak yang jadi arsiteknya siapa Pak tadi? Pangeran Sepat Pak ya? Jadi awalnya itu sebetulnya dalam sejarah Banten belum dijelaskan masa awal untuk pembuatan Serosohan ini. Kalau masjid Raden Sepat ya. Raden Sepat ya. Kalau ini Tapi ada kemungkinan indikasi kuat Raden Sepat Pak. Karena awal ya. Tapi pada masa periode kedua 1683 itu dibangun kembali oleh Sultan Haji dan itu arsiteknya dari Belanda Pak. Oh, iya. Namanya Hendrik Lucas Kardel atau yang kemudian bergelar Pangeran Wiraguna. Nah biasanya Pak ini kan apa ada foto Pak ya zaman Belanda mungkin ada fotonya nggak Pak yang Serosohan yang masuk itu dulu. Oke, ini justru itu yang jadi masalah Pak. Jadi makanya kenapa kita bisa tidak memugar ini, belum bisa mengekspor mugar semuanya. Iya. Nah, yang jadi permasalahan kita belum ada gambar atau lukisan bentuk keraton ini seperti apa sebetulnya. Nah, terus ini Serosohan ini kan cagar budaya Pak. Dilindungi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Yang paling sakral dalam undang-undang itu adalah tata letak, bentuk dan warna. Jadi selama kita belum mendapatkan bentuk visual atau lukisan atau gambar keraton ini, dan tentunya setelah ditemukan itu harus melalui kajian Pak. Iya betul. Ya sembarangan baru ditentukan bentuk seperti apa sebetulnya, apakah boleh dibugar lagi di sini atau dibuat replika yang baru di tempat lain atau kayak gimana nanti. Yang pasti kita ini sisa daripada keganasan tentara Belanda, yaitu Dendels. Ya. Nah, tentang kapan dibangunnya keraton ini pada masa Sultan Hasanuddin Pak. Iya. Tahun berapa Pak? Sekitar tahun 1526 sekitar itu. Hasanuddin membuat keraton ini dengan bentuk yang lebih sederhana sebetulnya, karena pada saat itu belum bertembok benteng setebal ini sebetulnya Pak. Karena tembok benteng itu baru dibuat pada masa Sultan kedua yaitu Yusuf. Itu pun ketebalan kurang lebih baru semeter. Dan setelah perang saudara berkecamuk di Banten 1682 sampai 1683 Antara siapa? antara Sultan Agung Tirtayasa dengan Sultan Haji. Iya. Ini baru keraton dibangun lagi oleh Sultan Haji atas bantuan arsitek Belanda yang bernama Hendrik Lucas Kardel atau yang kemudian bergelar Pangeran Wiraguna. Dan kemungkinan besar bahwa ini ada perubahan desain bentuk keraton yang awalnya dari desain bentuk Jawa ke Eropa kemungkinan besar. Kita lihat dari perbentengan misalnya, dan pernah juga saya melihat cover bukunya salah satu tokoh sejarah di Betawi itu, bahwa ini bentuknya tidak hampir mirip dengan gedung sate atau kota-kota di kota tua itu. Oh, jadi udah model Eropa? Ya model Eropa karena memang Hendrik itu Pak. Iya. Dan diberitakan bahwa keraton dibangun ulang, bukan direnovasi karena hancur akibat perang itu. Dan yang terakhir ini yang pasti keratonnya dihancurkan oleh Dendels dan pasukannya pada tahun berapa itu Pak dia? 21 November 1808. Itu pemicunya karena Sultan tidak bisa bekerja sama, kerja rodi itu kena dihentikan dan dibunuhnya Kapiten Belanda yang bernama Dubois itu. Ini aja yang membuat Dendels murka ya, dan kemudian diserang dan keraton ini diratakan. Tapi saya dengar Pak katanya ada orang Belanda yang memihak ke
istana, pihak istana ada Pak? Nggak ada. Belum dapat informasinya Pak. Ya si Hendrik itu juga akhirnya juga dia juga ternyata memang membawa misi dari Batavia. Gitu. Karena ketahuannya ya itu kan ternyata cuma mengabdi kepada Sultan Haji. Gitu. Ini ketahuannya ketika dia berpamitan kepada Abu Fadl, Sultan setelah Sultan Haji ini, konon dia ini si Hendrik ini mau pulang ke Belanda. Ternyata dia menetap di Batavia, berbayar di sana, dan kemudian dia mempunyai bidang tanah yang sangat luas di sana. Dan salah satunya sekarang waktu itu dihibahkan kepada pemerintah Belanda karena tidak mempunyai keturunan. Dan akhirnya menjadi kebun binatang Ragunan itu dari Arya Wawi Ragunan. Kalau orang Belanda Pak ya, Arya Wawi Ragunan. Ya, yang di Pejaten makamnya. Iya. Jadi emang seolah-olah dia memihak kepada Indonesia, Ya, tapi ternyata dia punya maksud punya misi tujuan lain. dari Belanda. Dan dia itu utusan Batavia sebetulnya. Oh iya. Kita lanjut ke mana Pak? Nah, ini adalah Inggil ini adalah tempat pertemuan raja dengan atau sultan dengan tamu-tamu. Tempat pertemuan. Nah, ini bisa dibilang tinggal atau apa? Ini bentuknya tidak terlalu lingkaran, ini sudah lomba dan di sini mah kemungkinan besar sultan dengan kedatangan dan bertemu dengan para tamu. Dan ini yang lainnya pondasi, dan kemudian sebelah sana nanti kita ada kolam namanya Roro Denok. Roro Denok ini sebetulnya kalau dari namanya dari nama Ratu Cantik ya, kita lihat kolamnya seperti apa. Kalau ubin yang asli ini Pak ya? Ini juga asli sebenarnya. Ini pemugaran tahun 85. Yang aslinya itu yang ketapkan itu. Yang aslinya ini pemugaran tahun 85. Cuman kalau menurut saya ini kurang gagal, kurang bagus hasilnya. Nanti kita lihat ada yang aslinya masih Pak. Tapi ini kalau dari segi bangunan udah modern Pak ya, ada perekatnya apa? Kalau ini yang asli nih Pak. ini pemugaran Pak. Kalau pemugaran ini, Jadi kalau dulu itu yang pasti asli kalau yang asli itu ini. yang asli tanpa semuanya itu Ini plesteran yang asli. Plesterannya Pak ya. blasteran ya. Jadi campurannya gamping. Gamping itu kapur. Nah ini di sini aslinya. Ini belum ada semen, masih menggunakan pasir dan kapur. Oh, kalau sini pasti rel kapur Pak ya. Kapur ini abad 17, 18 sudah mengenal itu, bahkan abad 15, 16 itu belum ada campuran. Ini cuma tanah adonan batu bata aja untuk perekat batu bata lagi. Kalau di sini lagi kan pakai putih telur Pak, Ya. perekatnya. Ada mengandung apa sih? Perekatnya yang kuat juga. Tapi kalau hasil ini penelitian dari pihak itu sudah begitu. Karena memang itu logikanya yang pertama nggak masuk, makanya banyak menimbulkan penasaran pada waktu tadi. Karena untuk telur untuk membangun sebuah minaradi berapa telur yang dibutuhkan misalnya kayak gitu. Ternyata teknisnya seperti ini. Saya kasih contoh. Batu bata, si air dikit, gosok. Jadi ini si yang lunturannya ini bisa jadi perekat. Itu ada beberapa pembuktian yang memang sudah bisa terbukti. Karena putih telur itu pun dalam lab juga nggak muncul, Pak. Oh ini yang dikatakan ini kan? Ini kolam Roro Denok. Oh ini airnya emang dari dulu kayak gini atau standar? Saya jelaskan dulu. Kalau kolam ini namanya Roro Denok itu sebetulnya kalau dari bahasanya Roro dan Denok. Iya. Roro itu artinya ratu. Denok itu cantik. Jadi orang Banten itu kalau perempuan cantik itu semok lah gitu ya. Denok gitu lah. Nah, sampai di itu ya. Jadi kolam ini dulu sebetulnya tidak terus begini airnya. Nah, pada masa itu ya. Jadi kolam ini dulu airnya disuplai dari sebuah danau namanya Tosikari. Ya, sepanjang 1 km sampai ke kolam ini.
melalui pipa terakota dialirkannya, dan kemudian difilter. Ada filter airnya namanya Pangeran. Ada Pangeran Abang, Putih, dan Mas. Namanya sebetulnya sudah mengkonotasikan warna air. Abang lebih merah, misalnya. Putih udah lumayan jernih, Mas sangat jernih misalnya. Dan kemudian masuk ke kolam pancuran Mas, tempat wudhu, dan masuk ke kolam dan ke tempat sekitar terakota. Dalam kondisi sangat jernih, dan ada kemungkinan besar juga di bawah kolam ini ada sewaktu-waktu air ini diganti. Ada pipa terakota atau pipa logam yang menghubungkan antara kolam ini dengan kanal di belakang. Sumber baru, Pak. Sekali waktu mungkin kalau memang sudah tidak layak diganti. Ada semacam sirkulasi gitu. Masih dipakai. Ini maksudnya sirkulasi airnya itu. Justru itu yang sekarang jadi masalah ini, yang kenapa jadi hijau kayak begini kan karena permasalahannya pasokan air danau sudah tidak mengalir, Pak. Karena si pipa terakota sudah rusak dan fungsi filter air juga sudah tidak berfungsi lagi. Sudah rusak karena sudah jadi lahan pertanian di area jalur air itu. Dan kemudian banyak juga tergerus oleh traktor dan sebagainya, ada beberapa yang jebol juga, Pak. Jadi intinya fungsi suplai air dari danau dan alirannya sudah tidak berfungsi. Kenapa jadi keruh begini? Ya, ini mengandalkan air sumber dan air atas hujan. Sekarang ini. Jadi udah nggak ada suplai. Tidak ada suplai dan tidak ada sirkulasi. Dan dulu itu saya yakin kalau Bapak di Sunyaragi kemarin itu ada kolam hampir mirip dengan ini. Iya, iya. Di tepi jalan itu ya. Iya. Nah, itu. Nah, dulu pasti ini ada cungkupnya juga. Saya yakin hampir mirip dengan di sana, cuman kenapa nggak dibuat lagi kita nggak tahu persis, Pak. Apakah sama dengan yang Sunyaragi atau tidak ini bentuk cungkupnya? Iya. Ini yang jadi masalah. Oh, Makanya nggak dibuat dulu sementara karena kita belum ada kepastian bentuk cungkupnya seperti apa. Dan di tengahnya ada bangunan, makanya disebutnya itu Balai Kambang. Balai Kambang. Ya, Balai Kambang itu karena beradaan struktur bangunan di tengah kolam, jadi seolah-olah kayak mengambang. Jadi disebut Balai Kambang. Macam gazebo mungkin banyak gitu ya. Kemungkinan ya seperti gazebo atau shelter lah kalau gitu mungkin. Ya, santai. Ya. Selain kolam ini ada kolam pancuran Mas, Pak. Sama-sama kolam tapi beda fungsi. Kayak kita di sana. Di suplai air tadi, Pak. Jadi air itu selain diisi ke kolam yang pancuran Mas dan Donok, ternyata ini adalah semacam bak penampung atau sekarang ada water torrent, Pak ya. Iya, iya. Nah, ini cuman nanti dialirkan ke ruang-ruangan yang kolamnya lebih rendah daripada ini. Oh, Ini sebetulnya semacam water torrentnya zaman dulu ini. iya, iya. Penyaringan mungkin Pak ya, boleh bilang gitu. Supply ya, Pak. Supply. Jadi untuk stok air. Kalau sekarang kan pakai water torrent gitu ya. Tapi ini juga sama fungsinya. Karena nanti juga akan ditemukan ruangan-ruangan itu yang mempunyai kolam lebih rendah daripada ini. Nah, ini nggak dalam, Pak, sebetulnya. Cuma itu aja. Hanya tinggal 2 meter lah kurang lebih. Ini kan jalur airnya. Oh, iya. Itu di bawah kan ada itu juga, ada lubang. Nanti ada pipa terakota yang menghubungkan kemana. Jadi kalau ini bangunan sudah masuk dalam rumah Pak ini Pak ya. Jadi yang tinggal di keraton ini kan Istana. enggak cuma raja dan keluarganya, Pak. Ada pembesar keraton lain juga, seperti kayak Pati, Mangkubumi, ada Panglima. Jadi sebenarnya ini kompleks istana. Gitu. Tapi ya raja itu yang tadi antara area yang kita datang pertama yaitu Setinggil untuk pertemuan raja dengan tamu, dan kemungkinan ini, Pak. Dan kita ke kolam pancuran Mas. Tuh, yang dinasinya ada. Kan dulu ini sudah dihancurin Belanda, Pak. Ini jadi si Mas Dewa, ini dulu dijarah juga. Daerah juga. Dibawa ke Serang itu untuk membangun pemerintahan Belanda di Serang. Dan sekarang ada termasuk Korem ya, ada bekas kantor gubernur, dulu teman presiden Belanda itu, Bapak Bupati. Ya. Nah, kalau Ini pekarangan Pak, bangunan Pak. ini bangunan semua, Pak. Bangunan semua. Jadi dari kolam itu, Dari ujung sana situ sampai sampai sana. mentok ke benteng. Ini kan 3,8 hektar, Pak. Semua bangunan. Bangunan semua. Kecuali yang ini, dari yang kita lihat ini Pak ke sana, ini kita pernah berapa kali tes gate.
Jadi artinya membuat satu kotak gali kedalaman 1 meter itu tidak ditemukan struktur. Jadi akhirnya ada kesimpulan sementara bahwa di situ tempat taman sari di dalam keraton ini. Ya kan ini Pak. Sana enggak? Kemarin itu saya agak ini juga Pak, agak dan sekitar sini. Tujuannya buat apa itu? Saya kurang tahu juga tujuannya yang pasti itu jangan itu dimanfaatkan juga oleh YouTuber gitu, ditampilkan di explore di YouTube. Saya ngelihat langsung besok saya di anak-anak bongkar semua. Jadi apa harus ketemu saya dibongkar itu sesat itu. Di mana dulu Pak? Setiap titik Pak, termasuk di sini yang dianggap strategis oleh mereka dibikin telapak kayak kaki itu, tapi ukuran besar. Dan itu terbuat dari semen, kayaknya sudah dicetak dulu. Jadi tinggal dipasang kayak seolah-olah masang apalah gitu. Jadi itu kalau orang yang nggak tahu tuh itu bisa terjebak seolah-olah itu aslinya Bang. Ini bahaya banget betul ini. Makanya itu dirahasia sama anak-anak saya udah beres semua. Termasuk di sini di sekitar area kolam ini juga ada. Kalau ini Pak belum dijelasin fungsi kolam ini. Oh ini jadi masih satu rangkaian dengan kolam pancuran mas sebetulnya Pak. Iya. Jadi fungsinya mungkin beda karena ada suplai air juga dari sana ke sini. Kemungkinan ini sebagai kayak kolam renang yang kecil lah. Oh gitu, Di dalam tempat bermain Pak ya. ini. Cuman kalau ini kan kolam wudhu Pak. Oh ya, ini kolam wudhu. Kolam wudhu. Di baris benteng ini kita masih bisa lihat jalur air yang dari batu ke sini. Nah ini kolam wudhu ini ada 2 lokal Pak. Kalau perhatikan ini masih asli. Ininya Pak, tegelnya ini masih asli. Dan ini sudah mengenal sistem bak gantung. Sistem gantung gimana Mas? Artinya air dialirkan melalui keran. Oh, macam pancuran gitu. Ya kayak gitu Pak, itu ada keran-keran. Nah kenapa disebut pancuran mas? Jadi dulu ini kerannya dari Kuningan Sari. Oh iya. Mirip dengan mas gitu. Pada zaman Jepang itu diduga itu ini dicabutin, diambilin sama orang Jepang. Dan kolam ini tertutup sebetulnya oleh batu bata. Dan ini sudah rusak. Wudhu itu dari keran. Ini juga lokalnya untuk pria wanita Pak. Bisa. Nanti air limbah wudhu dialirkan ke sini. Kubah. Dari kos itu nanti dibuang keluar benteng, ada celah itu sebagai bak kontrol Pak. Yang kayak buah itu. Nah nanti dibuang ke sana ke kanal di luar. Iya, jadi itu kenapa dibikin sistem konstruksi buah itu untuk bak kontrol sebetulnya. Untuk mengontrol pertumbuhan dan sebagainya. Nanti bisa masuk satu orang. Untuk pembuktian kita di balik benteng ini masih bisa lihat saluran air. Saluran air dari jalan atas seperti yang bukan jalur air Pak ya, bukan ini. Iya. Air dari bawah ini kan untuk balok kayu, ini disambut dengan lubang di sini juga. Balok kayu ini jadi dipasang-pasang gitu. Iya. Karena dulu belum mengenal beton dulu itu. Jadi untuk penyangga batu bata yang digunakan sebagai penutup kolam. Jadi ini tertutup kolam ini. Kita bisa lihat ini Pak, masuk. Nah ini adalah konstruksi bangunan saluran air dari Danau Toba yang mengarah ke Keraton Surosowan ini. Itu. Panjang kurang lebih 1,5 kilometer dan dialirkan melalui tanah liat atau terakota dan juga kemudian difilter melalui 3 filter air ya yang bernama Pangandaran. Disebut juga dengan Pangandaran Abang, ada Pangandaran Putih dan Pangandaran Mas sehingga air difilter. Ya ini bentengnya, konstruksi benteng seperti ini Pak. Jadi kalau material atas baru ini hasil pembubaran, cuman motif batanya memang dibuat seperti aslinya. Jadi ini memang kita buktikan bahwa ini benteng ini adalah benteng yang memang tidak bisa ditembus oleh meriam Pak. Jadi buktikan dengan ini yang area rumput ini sebetulnya ini
pasir dan tanah. Ya, jadi tidak kalau lorong ini sangat kecil. Karena kalau di sini lorong berarti fungsi sebagai benteng pertahanan tidak ada, akan jebol dia kalau dihajar meriam. Ya. Kenapa ini? Kayak semacam bastion itu semacam ruang pemantau keamanan. Dan itu sebetulnya aslinya setiap sudut pun itu ada menara pemantau dan juga ada jendela-jendela penembak untuk mendapatkan meriam-meriam. Jadi menara itu untuk menara intai. Ini visualnya kita bisa ngambil di Benteng Spelek, salah satu sudut bastion yang masih bisa dikatakan utuh, Pak. Di sana masih dilengkapi dengan jendela penembak, ada menara pengintai. Jadi menara pengintai ini untuk tentara satu orang yang memegang senapan dan selalu melihat kondisi keluar. Dan apabila ada pergerakan yang diduga untuk mengganggu ketertiban keamanan benteng atau keraton ini, maka sang komandan bastionnya akan menggerakkan pasukan meriam untuk meledakkan. Nah, bisa lebih tinggi, Pak, kalau aslinya, kalau sebetulnya bastion lebih tinggi dari benteng. Dapat kita langsung tadi kita masuk gerbang utama, Pak. Kalau ini pintu apa? Kalau ini mah pintu untuk menuju untuk patroli tentara. Untuk masuk ke ini aja, ke bastion itu. Nah, ini kan pertahanan. Ini sempit sekali. Kalau kedalamannya rata-rata 3 meter, Pak. 3 meter kalau ke dalam. Nah, ini kemungkinan ini dikasih sel kuat ini kalau ini. Untuk penjara, Pak, ya? Ya, intinya ngejeblosin sementara penjahat. Ini 3 meter aja sih dalam sebetulnya. Lebarnya? Dalamnya, Pak. Dalamnya. Kalau lebarnya Kalau sekitar 2 tingginya, meter. Pak?
tingginya kurang lebih ada 2,5 meter. Tingginya ini. Yang pasti ini di antara beberapa gua ini yang paling sebetulnya lebih tidak nyaman lah sebetulnya kalau kita lihat ini. Ujungnya cuma sampai ini aja. Nggak ada ventilasi lagi Pak ya? Tidak ada. Tapi di dalam ini kan lembab Pak, jadi nggak panas. Iya. Kuda. Oh gitu, iya Pak. iya. Kadang-kadang kuda raja aja sih yang di dalam maksudnya kalau Iya. untuk yang bintara ke bawah sih di luar. Raja atau penggawa keraton lah. Ini namanya pohon bidara. Bidara ini menurut tradisi orang Banten ini anunya Pak, jadi si daunnya yang udah itu bisa menjadi pengganti sabun untuk mandi mayat atau untuk mencampuri sabun itu, jadi supaya mayat itu tidak keras. Kemungkinan bidara ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Pak, karena ada beberapa ahli spiritual yang mengatakan bahwa bidara itu adalah salah satu kegunaannya untuk menangkal serangan goib. Cuman ini bentuknya berbeda. Kalau kita lihat gua yang ini dulu ada semacam struktur bangunan di dalamnya yang meninggi kira-kira 30 cm dan 40 cm, selebar dan sepanjang sajadah yang mengarah ke kiblat. Jadi ada indikasi kemungkinan ini adalah tempat semedi atau tirakat ya, sultan di sini, dan di sini ada ruang istirahat utama. Cuman sayangnya sudah rusak bangunan ini. Konstruksi kayak untuk semedi itu. Itu masih ada sisa apa yang ada di daun itu. Jadi itu dulu tingginya kurang lebih selutut ini lah. Mentok hampir ada celah sedikit untuk lewat. Ini persis ke arah kiblat sebetulnya di dalam gua ini. Padahal guanya masih sampai sana. Kira-kira ini di tengah-tengah antara ujung dan sebelah sini. Kalau gua ini nggak ada keanehan, biasa aja Pak bentuknya. Cuman ini lebih aman. Yang paling bersih mungkin karena kadang ada musafir juga yang singgah di sini, cuman sekarang nggak boleh menetap Pak. Nah kalau menetap ini penyakitnya mereka gemburan, masak dan sebagainya, ini yang akhirnya jadi ada pemandangan yang kurang bagus kelihatannya. Iya. Ya kalau mereka segera singgah ini ya kita bolehkan lah selama tidak mengganggu pemandangan, karena ini kan tempat wisata kan. Mungkin terakhir Pak ya yang Ya. Ya, betul teman. Baiklah pemirsa, itulah hasil penelusuran kami bersama Pak Mulangkara selaku pemandu wisata di area Banten Lama, termasuk salah satunya yang baru kita bahas ini adalah Keraton Surosoan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan melestarikan kebudayaan, juga menghormati para leluhur kita yang mempunyai jasa yang sangat besar dalam pembangunan di kemerdekaan, perjuangan dan pembangunan di negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.